Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Aris, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem penerangan dan panel instrumen. Mohon kritik dan sarannya agar saya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas menyiapkan sebelum pembelajaran. Siap-siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya belajar hari ini ya? Baik, untuk memompa semangat ya agar pada pembelajaran hari ini kita melakukan dengan baik ya. Kita awali dengan yel-yel selamat pagi ya. Tahu yel-yelnya selamat pagi? Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi. Semangat. Oke ya. Sekarang dilakukan dengan semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Alhamdulillah ya. MKV ya. Baik, untuk pelajaran hari ini ya, untuk materi sistem kelistrikan kendaraan ringan ya, materi yang kita akan bahas adalah tentang kelistrikan bodi ya. Untuk kompetensi dasar adalah menerapkan cara perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Yang kedua, merawat berkala sistem penerangan dan panel instrumen ya. Jadi nanti kita akan fokus pada kedua kompetensi dasar ini ya. Jadi tujuannya agar kalian bisa melakukan cara perawatan dan merawat secara berkala panel sistem penerangan dan panel instrumen ya. Capaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menelaah penggunaan sistem penerangan dan panel instrumen dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, menguraikan cara perawatan dan sistem penerangan dan panel instrumen. Yang ketiga, mengintegrasi cara merawat berkala sistem penerangan dan panel instrumen sesuai dengan SOP ya. Jadi paham ya? Baik anak-anak, sekarang kalian kerjakan soal yang sudah Pak Guru kirim lewat WA ya. Silakan dibuka linknya, lalu dikerjakan soal pretestnya. Oke, untuk sumber energi di sistem penerangan ya, yaitu adalah apa ini namanya? Baterai ya. Fungsi baterai sebagai apa? Sumber utama ya. Nah, di sini ada baterai basah, baterai maintenance free ya, atau MF, ada baterai kering ya. Jadi yang digunakan untuk sumber sistem penerangan kita menggunakannya baterai ya, karena sumber arusnya dari baterai semua.
Nah, untuk pemeriksaan baterai sudah pada tahu belum? Nah, apa saja? Memeriksa Kondisi air apa? Air aku ya. Jadi untuk pemeriksaan baterai yang dilakukan adalah ya memeriksa kondisi yang pertama itu airnya ya. Kalau banyak dan rendahnya itu namanya apa? Volume ya atau banyaknya air ya. Nah, yang kedua berat jenisnya ya. Berat jenisnya. Untuk alat ukurnya pakainya apa? Hidrometer. Oke ya. Nah, setelah itu untuk yang dicek adalah ini apa? Voltasenya. Ya. Untuk voltase baterai rata-rata berapa standarnya? 12 volt. Ya, itu ukuran yang bagus. Kalau kurang dari itu harus diapakan? Dicas ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada panel penerangan ya. Ada switch, ada konektor, ada relay ya. Kira-kira yang namanya switch yang mana? Ini ya, switch ya. Nah, yang relay mana relay? Ini. Oh, ini ya, relay ya. Yang konektor mana? Yang ini ya. Nah, ini masing-masing ini nanti punya fungsinya masing-masing ya sebagai alat bantu penerangan, sistem penerangan. Nah, ini rangkaian lampu kepala ya, rangkaian kepala ya. Ini Pak Guru terangkan ya. Yang di bawah ini adalah rangkaian kabelnya yang di atas ya. Yang di bawah ini adalah switchnya, saklarnya ya. Ini ada leak switch, ada dimmer switch ya. Di sini ada leak switch, di sini ada dimmer switch juga sama ya. Nah, bagian sini ini fokus pada lampu kepala ya. Nah, lampu kepala kan ada lampu jarak pendek dan jarak jauh ya. Untuk arusnya itu dimulai dari plus baterai, dia nanti menuju ke relay ya. Dari relay nanti ada yang masuk ke switch ya. Switch ke switch head ya. Switch head juga nanti ada masuk yang ke switch dim flash ya. Selanjutnya ada yang masuk ke lampu ya. Nah, lampu. Setelah itu dari lampu dia nanti menuju ke masa ya, sehingga nanti ini lampu menyala ya. Ini juga sama ya, ini ketika lampu dim ya, ketika lampu dim rangkaiannya sama ya, rangkaiannya sama hampir sama ya, hanya saja nanti dia ditambahkan ya di dimmer switch-nya sehingga nanti pada saat di lampu dim dia akan menyala ya. Ini rangkaian lampu kepala. Jadi hanya baterai, relay, lampu dan switch ya atau saklar kombinasi ya. Selanjutnya lampu kota ya, lampu kota, lampu senja. Tahu fungsinya buat apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Untuk menentukan jarak lebar kendaraan ya atau mobil ya. Jadi nanti si pengendara dari belakangnya itu tahu ya kalau mau nyelip pada saat malam hari dia tahu ancang-ancangnya ya atau persiapannya ya. Lampu kota ya atau biasa disebut lampu tail ya, lampu tail itu rangkaiannya hampir persis seperti lampu ke kepala ya. Jadi komponennya hanya baterai, relay ya, switch-nya ya, lalu ke lampu ya. Lampu kota ini ada 4 ya, depan 2 dan belakang 2. Kalau lampu kepala kan hanya 2 ya di bagian depan. Wiper ya, wiper ya fungsinya untuk membersihkan kaca ya, seperti rangkaian lampu sebelumnya ya. Ini adalah rangkaiannya atau kabel-kabelnya, yang ini adalah saklarnya ya. Jadi wiper juga ada saklarnya. Saklarnya itu ada posisi S +1 +2 B dan W ya. W ini apa? Washer ya. Jadi
untuk rangkaian whip washer itu biasanya terhubung dengan washer ya, gabung ya, washer dengan wiper itu biasanya tombolnya jadikan satu ya. Terima kasih ya. Oke, silakan kalian lihat gambar video perawatan ya. Sesuai dengan spesifikasi pada buku manual. Kalau saya buka buku manual ini, kami minta tolong Mas Anggun dilihatkan berapa daya yang ada di situ Mas Anggun. 100/90 buat Pak. 100/90 ya. Oke, coba nanti saya konsultasikan dengan Pak Maisur dulu, mau diganti sekringnya atau diganti lampunya. Oke, saya teleponkan dulu ya. Ya Pak. Baik Pak, ini kami siapkan ganti. Waalaikumsalam. Ini sudah saya teleponkan Pak Paijo, minta diganti kembali ke standarnya saja. Ini jadi dengan bor 60/55. Jadi ini sudah saya ambilkan dari ruang spare part. Silakan ini diganti, bola yang lama diganti dengan yang baru. Ya Pak. Siap. Dalam menentukan ukuran sekring, syarat utama yang harus diketahui adalah ukuran daya atau watt dari beban lampu yang akan dipasang. Jika diketahui daya yang akan dipasang, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mencari arus yang akan diserap oleh bebannya. Kira-kira dari tayangan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang perawatan sistem penerangan? Ada yang bisa jawab? Jadi terjadi kerusakan pada bagian sekring ya, karena terjadi konsleting. Nah, tadi adalah cara perawatan yang dilakukan pada sistem penerangan. Oke, sekarang Pak Guru akan bagi LKPD yang harus kalian kerjakan ya, masing-masing kelompok ya. Kelompoknya sudah Pak Guru bagi ya kemarin ya. Oke, silakan nih. Jadi pada LKPD tersebut ada 4 kegiatan. Ya, yang pertama itu bisa kalian baca, yaitu kegiatan pertama penerapan penggunaan sistem penerangan konsep di kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalian kerjakan. Yang kedua penerapan penggunaan sistem penerangan lampu mundur. Ya, sehari-hari kalian juga kerjakan. Nah, yang ketiga yaitu penerapan sistem penerangan lampu kepala dalam kehidupan sehari-hari, lalu kerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan semua ya, nanti akan dilanjut kegiatan yang keempat, yaitu nanti melakukan pengecekan ya sistem penerangan pada trainer atau nanti pada kendaraan ya. Jadi ini tak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan lakukan kegiatan yang keempat di bengkel ya. Paham? Paham. Ya, sudah selesai? Ya sudah. Mana? Bengkel, Pak. Iya, nanti di bengkel ya. Oke. Ini juga nanti di bengkel. Nah. Ya. Ya, kalau sudah selesai ya nanti kita lanjut di bengkel ya. Persiapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Musawi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Evan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Faris Pratama. Perkenalkan, nama saya Prima Jidya Pertama. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem penerangan. Pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai dengan cara menggunakan voltmeter dengan cara menghubungkan kabel warna merah ke plus baterai dan kabel hitam ke min baterai. Hasil pemeriksaan tegangan pada baterai ini kurang dari 12 volt. Maka dari itu baterai itu harus dicas biar ke 12 volt. Yang kedua, periksa berat jenis setiap sel pada baterai menggunakan hidrometer. Lepaskan tutup ventilasi pada setiap sel, masukkan ujung hidrometer ke dalam lubang sel yang paling dekat dengan terminal plus baterai. Tekan bola karet sampai pelampung terangkat. Tiap sel harus memiliki berat jenis 1230 atau lebih dan perbedaan tiap sel tidak boleh lebih 0,050. Jika perbedaan berat jenis tiap sel melebihi 0,050, baterai perlu diganti. Hasil pemeriksaan berat jenis pada salah satu sel pada baterai memiliki berat 1220 dan pada sel tersebut harus ditambahkan air aki. Pemeriksaan sekring. Pemeriksaan keadaan sekring secara visual. Apabila sekring putus, maka sekring perlu diganti atau bisa juga dengan menggunakan alat ukur ohmmeter dengan cara masing-masing terminal plus dan min dihubungkan pada masing-masing kaki sekring. Jika tidak terdapat hubungan atau jarum alat ukuran tidak bergerak, berarti perlu diganti. Hasil pemeriksaan jarum pada alat ukur masih bergerak otomatis sekring masih normal. Kesimpulan, ada beberapa yang harus diganti dan masih ada juga yang bagus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau dipertanyakan dari hasil pemeriksaan kelompok 1. Ya, Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelompok 2. Ingin bertanya, saat lampu sen nyala itu tidak berkedip, itu apa yang rusak? Ya, terima kasih Mas Satrio karena telah memberikan pertanyaan. Akan menjawab pertanyaan dari Mas Satrio, mungkin lampu riting tidak berkedip karena flashernya rusak atau putus, karena flasher itu bagian utama dari lampu riting. Bagaimana Mas Satrio? Ya, sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian dari saya, dari kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pemeriksaan di panel penerangan. Ya, silakan. Setrinya kalah. Mas Satrio dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio dari kelompok 2 dan ini Saya Kahfi dari kelompok 2. saya Rianu juga dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil pemeriksaan sistem penerangan tadi. Nomor 1, pemeriksaan baterai. Pemeriksaan tegangan baterai dengan cara menggunakan voltmeter dengan cara menghubungkan kabel warna merah ke plus baterai dan kabel hitam ke min baterai. Hasil pemeriksaan baterai dengan kondisi baik dan dengan tegangan 12 volt. B. Pemeriksaan
berat jenis tiap sel pada baterai menggunakan hidrometer. Langkah 1, lepaskan tutup ventilasi pada tiap sel, masukkan ujung hidrometer. Masukkan ujung hidrometer ke dalam lubang sel yang paling dekat dengan terminal plus baterai. Tekan bola karet sampai pelampung terangkat. Tiap sel harus memiliki berat jenis 1230 atau lebih, dan perbedaan tiap sel tidak boleh lebih 0,050. Jika perbedaan berat jenis tiap sel melebihi 0,050, baterai perlu diganti. Hasil pemeriksaan berat jenis pada salah satu sel adalah 1230. 2. Pemeriksaan sikring. Pemeriksaan keadaan sikring secara visual. Apabila sikring putus maka perlu digantikan atau bisa juga dengan menggunakan alat ukur OHM meter. Dengan cara masing-masing terminal plus dan min dihubungkan dengan masing-masing kaki sikring. Jika terdapat hubungan jarum alat ukur tidak bergerak, berarti perlu diganti. Hasil pemeriksaan alat ukur. Jarum alat ukur masih bergerak otomatis, berarti sikring masih normal. Kesimpulannya adalah dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ada sejumlah komponen yang rusak dan ada sejumlah komponen yang masih bagus. Berikut barangkali ada yang mau bertanya dari kelompok 1, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abdul Mustawir. Tadi pertanyaannya, kenapa lampu kota atau lampu utama bisa redup? Yaitu karena tegangannya kurang atau faktor usia dari lampu tersebut. Bisa jadi akinya kurang tegangan. Ya betul, cukup. Terima kasih kelompok 2 Mas Satrio, Mas Rian dan Mas Kau. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih ya dari kedua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil
pemeriksaan di panel instrumen penerangan ya. Hasilnya juga sangat bagus ya. Jadi pelajaran pada hari ini ya, kita sudah dapat materi yang banyak ya, pengalaman yang banyak ya. Semoga nanti bisa menjadi suatu yang bermanfaat ya. Jadi ketika nanti kalian bisa memperbaiki atau menilai suatu kerusakan di panel penerangan, sudah paham ya. Oke, untuk setelah ini kita akan mengerjakan post test ya. Post test ya, ini akan Pak Guru kirimkan linknya di grup ya. Ya, dikerjakan dulu kan. Gimana tugasnya, sudah diselesaikan? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita buat refleksi pembelajaran ya. Ini silakan kalian masuk ke web Mentimeter. Ya, coba diklik di googling Mentimeter. Googling Mentimeter. Terus masukkan kode ini ya. Ya, kodenya itu 29676703. Nanti muncul pertanyaan ini ya, bagaimana pembelajaran hari ini. Terus diisi ya. 2967 enggak usah. 676703, enggak usah dispasi. 6703. Silakan masukkan ya kesan ya, atau kesan hari ini pada pembelajaran hari ini kalian tuliskan. Yang lainnya coba diisi dulu ya. Baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan, yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi manfaat ya. Sebelumnya kita pulang ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar dari kelas dan hati-hati di jalan ya.